Trio Fauci, usia 22 tahun, meninggal kurang dari 24 jam setelah mendapatkan vaksin jenis AstraZeneca di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Mei jam 2 siang. Pada sore harinya, mengalami sakit kepala hingga malam hari. Keesokan harinya, almarhum tidak kuat menahan sakit kepala hingga terjatuh, lalu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun karena kasusnya merupakan bagian dari KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, maka Trio dirujuk ke rumah sakit lain. Almarhum meninggal dunia pada tanggal 6 Mei sebelum sempat dilakukan penanganan. Meskipun sudah 3 bulan berlalu sejak kepergian Trio, namun pihak keluarga masih menyisakan hal yang mengganjal atas kepergian Trio. Beberapa hari ini, kasus ini muncul lagi di media sosial. Untuk itu, saya mengundang kakak dari Trio untuk mendengarkan langsung sebenarnya apa yang menjadi aspirasi pihak keluarga mengenai kasus Trio Fauci ini. Vicky, saya dan teman-teman di Instagram dan juga YouTube ingin menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas kepergian adik Anda, Trio Fauci. Terima kasih Mas, terima kasih. Ya, ini sebenarnya sudah 3 bulan berlalu dari kepergian dari dari Trio Fauci ya. Panggilannya siapa sih, Vic? Panggilan Trio? Sebenarnya panggilan keluarga Iyo, kita manggilnya Iyo. Tapi kalau temannya ya manggilnya banyak nih. Jadi dia dikenalnya dengan nama tuh Rio Bondan sebenarnya. Rio Bondan, oke. Kalau di kalangan teman-temannya ya. Bondan itu karena si almarhum dulu agak hitam, jadi dipanggilnya Bondan sebenarnya. Julukan-julukan dari temennya lah. Padahal namanya dia nggak ada bondannya. Jadi dia nama lengkapnya Trio Fauci Firdaus. Oh, gitu. Oke. Tapi di rumah dipanggilnya Iyo. Iyo, dipanggilnya Iyo. Oke. Iyo ini anak keberapa dari berapa bersaudara, Fik? Anak ketiga dari 5 bersaudara. Kita 5 bersaudara. Jadi nama saya sebenarnya orang tua saya buatnya gini loh. Vika, Vicky, Fauci. Gitu. Oh, oke. Vicky, Vika, Fauci. Maaf, Vicky, Vika, Fauci. Jadi saya Vicky, anak pertama, anak kedua Vika, anak ketiga Fauci. Tapi karena dia ketiga, jadi dinamain Trio. Gitu. Trio, oke. Kalau Iyo sendiri, ini pengen tahu sedikit profil mengenai Iyo, nggak apa-apa ya? Boleh. Trio kan berusia 22 tahun. Terus beliau juga sudah bekerja ya kondisinya waktu itu ya. Bekerja, boleh tahu bekerjanya di mana ya waktu itu? Bekerja itu di Pegadaian terakhir itu di Pegadaian. Jadi anak ini agak lebih super power ketimbang kakak-kakaknya sebenarnya. Jadi kakak-kakaknya dia nggak mau bergantung sama orang tua. Dari awal lulus SMA dia langsung bekerja tuh, dan dia ingin kuliah dengan uangnya sendiri. Nah, jadi terakhir kali dia bekerja itu di Pegadaian ya saat kejadian ini ya. Kalau dia pernah di beberapa tempat gitu loh. Sebenarnya itu Mas yang bikin saya sedih sekali ya, karena terakhir kali komunikasi sama saya tuh dia nanya kampus yang kira-kira universitas yang kira-kira menurut saya tuh cocok buat dia gitu. Dia minta saran saya karena dia ingin jenjang karirnya di tempat dia bekerja naik gitu kan, meningkat. Makanya dia sadar betul dia sudah mempersiapkan segalanya, tabungan dan lain-lain. Dia bertanya ke saya gitu. Saya dipanggilnya AA ya sama dia ya kan. Gitu. Kampus mana sih kira-kira yang bagus? Kita lagi sharing masalah itu gitu. Ya ternyata cita-cita dia belum tercapai ya, dia sudah dipanggil kan gitu. Berpulang ke Yang Maha Kuasa. Gitu. Kalau Iyo sama Vicky sendiri dekat nggak, Fit? Kedekatannya? Jadi Iyo ini lebih dekat
sama saya ketimbang yang lain ya. Cuman karena saya 2017 memutuskan merantau ke Bali, jadi ya kami komunikasi hanya dari handphone. Kecuali saya pulang ke Jakarta ya, dia yang jemput saya, dia yang selalu ini. Dan bahkan hal yang mengejutkan ya, saat meninggalnya dia, saya ketemu beberapa temannya. Ternyata si Rio ini menjadikan saya titik ukurnya dia, gitu. Tolak ukurnya dia. Jadi dia selalu bercerita, abang gua seperti ini, abang gua begini, abang gua begini, abang gua begitu. Dan memang si Rio ini dari kecil saya yang lebih banyak bareng dia ya. Mungkin intensitas dia sama orang tua sama intensitas dia ke saya waktu kecil itu lebih ke saya. Oke. Berarti dari kecil udah dekat ya sama Rio ya? Dari kecil. Dan anak ini, kalau boleh saya cerita sedikit ya. Silakan. Nggak pernah ingin, dia selalu menerima dengan kondisi keluarga apapun itu gitu. Maksudnya dia nggak pernah ingin hal lebih yang dia tidak bisa raih gitu. Dalam arti kata kondisi ekonomi ya, dia sadar betul kami dari keluarga yang kurang mampu gitu loh. Jadi dia nggak ingin seperti teman-temannya mungkin yang punya handphone bagus, yang gimana. Dia asal diberi oleh keluarga, nih Rio pakai handphone ini yo pakai, yo ini pakai baju ini, dia pakai gitu loh. Nggak pernah dia yang meminta lebih gitu loh Mas. Maksudnya misalnya temennya pakai iPhone, dia karena dia berada di SMA yang waktu itu agak bonafit gitu loh. Mungkin kalau yang lainnya iri terhadap temannya, tapi kalau Iyo ini enggak, ya udah. Dan bahkan dia dari sekolah itu dia berdagang koran Mas. Ya parkir tanpa sepengetahuan keluarga gitu. Karena mungkin ibunya nggak selalu bisa ngasih uang, dan saya juga sebagai kakaknya nggak bisa selalu ngasih dia uang jajan kan gitu ya. Dia selalu terima gitu loh, dan bahkan dia mengatasi ongkos pergi sekolah itu dengan dia berdagang koran gitu. Jadi dia naik Metro Mini, kan dulu kan Metro Mini itu masih, dia sambil berdagang gitu buat sampai ke sekolah itu gitu loh Mas. Jadi inilah sosok Rio gitu loh, dan dia selalu riang. Dia sampai terakhir pengakuan rekan kerjanya, dia datang selalu bikin suasana itu pecah gitu loh, penuh tawa gitu, selalu ngelawak, yang humoris lah, anaknya humoris lah, selalu riang. Pernah dia terlihat sedih yang gimana ya, nggak pernah. Bahkan even kesusahannya dia sedang dia tuh selalu berusaha senyum gitu di depan keluarga gitu. Itu sosok Rio sih yang bisa saya ceritakan ya Mas ya. Saya dengar Rio juga kan tinggal sama ibu ya, sama 2 adik di bawah Rio juga tinggal sama ibu, berarti berlima sama ayah juga di rumah ya. Dan Rio juga menjadi mensupport keluarga dari sisi finansial dan biaya hidup juga ya. Kalau ibu, saya dengar ibu masih shock atau bagaimana sekarang kondisinya? Jadi sampai sekarang, bahkan barusan ibu tuh masih WA saya, psikisnya benar-benar keganggu. Dia tiap hari makan hanya 1 kali, dan itu malah tengah malam. Jadinya polanya seperti itu. Dan dia terus mandangin video Rio, foto-foto. Nanti nih dia ngomong sendiri gitu loh, Rio dipanggilnya kan abang sama dia itu. Abang Iyo lagi apa, Abang Iyo sekarang di sana gimana, Mama kangen. Selalu. Barusan WA saya pun seperti itu. Mama nggak bisa ngelupain Rio, Mama mencoba. Tapi Mama nggak bisa, seorang ibu nggak akan bisa melupakan anaknya gitu. Dan bahkan, maaf ya Mas ya, ibu saya selalu hilang kesadaran. Terkadang dia bilang ke saya, waktu saya di Jakarta nih,
dia melihat Rio mau berangkat kerja dengan baju-baju yang sering digunakan. Itu yang sering ibu saya utarakan. Gitu. Seakan Rio tuh masih hidup gitu di mata dia. Gitu. Sampai tadi tuh bilang, ngabarin saya, besok tepat 100 hariannya Trio. Gitu. Tepat 100 hariannya Trio. Dan yang terjadi adalah dia kirim video Rio ke saya, video foto tentang kegiatan-kegiatan almarhum. Itu sih Mas, yang saya sendiri sama Vika tuh nggak bisa ngelarang kan, karena ini suatu bentuk kecintaan ibu terhadap anaknya. Jadi ya kami bukan membiarkan, hanya coba mengkontrol mama biar enggak lewat gitu loh Mas. Maksudnya dalam arti kata sedihnya ini berlebih gitu loh. Seperti itu sih Mas kondisi ibu sekarang. Dan dia terus pasang status di WA-nya yang isinya itu adalah seperti menuntut keadilan gitu loh Mas. Mencari keadilan gitu loh. Karena dia merasa masih tidak dipuaskan dengan jawaban hasil otopsi kemarin. Dia masih tidak bisa puas gitu. Jadi keikhlasannya ini berubah menjadi suatu bentuk kekecewaan sebenarnya. Gitu loh, Mas. Oke. Vicky, ini kan pastinya dari pihak keluarga dan juga bahkan teman-teman dan bahkan publik luas pun juga merasakan luka yang dalam ini tentang kepergian Trio yang mungkin sampai sekarang masih menyisakan keganjilan atau kejanggalan di pada keluarga, dan Vicky mewakili keluarga. Mungkin boleh kita ingin tahu sebenarnya yang masih sangat mengganjal itu bagi Vicky dan keluarga itu apa ya, Vicky? Begini Mas, yang paling mengganjal itu adalah penyebab kematiannya sebenarnya, penyebab meninggalnya almarhum, karena dia meninggal kurang dari 24 jam, Mas. Saya tekankan lagi ya, meninggal kurang dari 24 jam, di mana sebelumnya dia beraktivitas seperti biasa dan terlihat sehat walafiat, Mas. Dia tuh sehat gitu. Dan bahkan dia menjalani hobi-hobinya dengan teman-teman sepermainannya ya, itu dengan riang gitu loh, nggak ada hal-hal yang mencurigakan di awal. Sampai akhirnya 5 Mei disuntik vaksin dan 6 Mei meninggal dunia, kan begitu. Lalu yang janggal buat keluarga ini, pertama dari proses pelaksanaan otopsi, sebenarnya saya sudah menduga ini gitu. Saat meninggal, Vika langsung melaporkan hal ini ke pihak-pihak yang dinilai menangani ini gitu loh Mas. Jadi langsung telepon, makanya keluarga tahu vaksin apa yang digunakan itu karena kita ada laporan sebenarnya gitu. Jadi setelah kejadian itu, kami tuh hanya diberi jawaban, maksud saya akan dilakukan investigasi terhadap kematian almarhum. Itu hari Kamis kan meninggalnya, dan kami langsung laporan di jam dan hari yang sama gitu. Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak ada report apapun lagi, bahkan kunjungan dari pihak terkait tidak ada ke rumah kan gitu kan. Lalu Senin naik ke banyak media massa kan gitu, naik berita. Komnas KIPI itu memberi statement bahwa perlu dilakukan otopsi karena datanya kurang lengkap gitu loh, untuk membuktikan yang almarhum Trio. Keluarga aminkan Mas, keluarga iyakan. Jadi kita sewor nih kan di media nih, sewor terus antara pihak keluarga yang saya wakili dengan pihak instansi terkait ya, terus sewor di media. Akhirnya kita sudah berkata di media, kalau mau diadakan otopsi silakan datang ke rumah, langsung bilang ibu saya sebagai seorang ibu yang melahirkan almarhum.
Selang 1 minggu dari statement-statement kami ini berstatement di media, Komnas KIP, Komda DKI, Dinkes DKI, perwakilannya masing-masing, dan Puskesmas Duren Sawit itu datang ke rumah, meminta izin secara langsung, mendengar kronologi secara langsung dari ibu saya. Diizinkan, Mas, tanpa ragu, diizinkan oleh ibu. Ibu saya ikhlaskan. Kenapa? Karena di situ disebutkan bahwa biar jelas penyebab kematiannya almarhum, gitu loh, Trio. Dan kepentingan masyarakat umum, karena vaksin ini adalah suatu, maksud saya vaksin COVID-19 ini adalah suatu hal yang baru, kan begitu. Diiyakan oleh ibu saya, diiyakan. Oke. Setelah itu, setelah pertemuan itu, proses autopsi itu masih dilakukan seminggu kemudian. Gitu loh, Mas. Seminggu kemudian. Alasan kebutuhan administratif yang harus diselesaikan, gitu loh. Kebutuhan administrasi. Oke. Itu, Mas. Oke. Dari Oke. Ya, lanjutkan aja, Vicky. Dari situ proses autopsi kan berarti sudah 14 hari setelah jenazah dimakamkan. Tapi seakan-akan ini pihak keluarga yang memperlambat itu, padahal tidak, gitu loh. Bukan kami yang memperlambat itu. Dan saat mau pelaksanaan autopsi, kami di briefing lah oleh dokter dari RSCM, dan disampaikan bahwa memang karena sudah jenazahnya dimakamkan 14 hari, maka hasil autopsi belum tentu tegak, gitu loh, secara medis, gitu loh kan. Akhirnya 24 dilakukan pengangkatan jenazah, di mana prosesnya itu singkat menurut saya. Jenazah langsung diberikan di hari yang sama, Mas, gitu. Oke, baik, Vicky, di sini sudah ada Dokter Siswo juga. Beliau adalah seorang dokter forensik juga yang sering menangani autopsi jenazah juga. Nih, selamat sore, Dok Siswo. Mohon maaf terlambat karena ada tugas yang belum bisa diselesaikan tadi. Baik, Dok, di sini sudah ada Vicky nih, Dok, kakak dari Trio Fauki. Oh iya, baiklah, Vicky. Pertama saya ikut prihatin dan saya turut berduka cita atas wafatnya Trio Fauki, adik ya. Dokter Siswo atau Dokter Cico panggilannya. Saya pengen tahu nih, tadi dengar cerita dari Vicky, katanya proses untuk persetujuan dari autopsi, keluarga sudah menyetujui untuk dilakukan autopsi, tapi waktunya terlalu lama sekali untuk eksekusi, untuk melakukan autopsi ini. Sebenarnya katanya ada masalah kebutuhan administrasi segala macam. Sebenarnya bagaimana sih prosesnya dari awal dapat persetujuan dari keluarga lalu langsung diadakan autopsi, itu harusnya seperti apa sih prosesnya, Dok? Baiklah ya, ini saya berbicara sebagai praktisi forensik ya. Saya akan menempatkan diri seobjektif mungkin, tidak memihak manapun ya. Artinya saya lebih banyak nanti mengedepankan autopsi itu apa, forensik itu apa, begitu ya. Ini mungkin berguna juga buat masyarakat banyak, bahkan juga berguna buat sejawat klinisi saya yang lain yang mungkin masih menganggap forensik sesuatu disiplin ilmu yang memang dalam tanda petik jarang diperhatikan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi itu memang bagian dari kehidupan. Sebelum saya menjawab tadi masalah administrasi ya, saya mau terangkan gini, autopsi ilmu forensik itu ilmu yang digunakan ya untuk membantu biasanya pihak berwenang atau yang membutuhkannya untuk menegakkan fakta yang terjadi ya. Nah, otopsi itu di kita ada 3. Ada otopsi anatomi, itu yang dipakai mahasiswa kedokteran. Itu hanya di pendidikan dunia kedokteran.
Ya, kalau kita masih pendidikan kedokteran itu yang namanya koas gitu. Ya. Nah, terus ada otopsi forensik. Nah, otopsi forensik ini mungkin yang udah dikenal baik oleh masyarakat. Ya, ini biasanya kasus-kasus yang berbau tidak wajar atau tindak pidana yang harus diselesaikan oleh penegak hukum. Biasanya itu nanti berurusan dengan polisi. Jadi izinnya itu dari kepolisian, bukan izin maksudnya, permintaan akan datang dari polisi, ya, karena ini berbau tindak pidana untuk penegakan hukum. Jadi dokter di sini hanya sifatnya membantu menjelaskan fakta yang ditemukan, ya, fakta yang ditemukan. Pada otopsi forensik, keluarga sama sekali tidak tidak diizinkan, maksudnya bukan permintaan keluarga, bukan. Otopsi forensik tidak atas permintaan keluarga, tapi atas permintaan penyidik atau penegak hukum. Gitu. Nah, sekarang ada satu lagi nih yang jarang terdengar, otopsi klinis. Ya, saya mau kasih tahu, otopsi klinis tujuannya ini mengetahui pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian. Itu satu, ya. Oke, berarti trio Fauci ini yang dilakukan kemarin adalah otopsi klinis ya namanya ya? Iya, otopsi klinis. Nah, itu yang pertamanya. Terus yang kedua, untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan. Penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan. Ini tepat sekali dalam keadaan kita sekarang, pandemi. Kita kan mau memulihkan kesehatan kita Indonesia ini, ya, yang kesehatannya udah diserbu habis-habisan oleh COVID. Nah, kita dalam usaha pemulihan, kita perlu beberapa bukti selain bukti dari penelitian, ya, bukti dari uji klinis dan lain-lain. Nah, dilakukan otopsi klinis. Otopsi klinis bukanlah faktor utama untuk mengetahui sebab kematian. Ini hanya upaya terakhir, ya, upaya terakhir. Jika yang lain sudah dilakukan, kita masih menemukan kesulitan, ya, karena jenazah adalah bukti diam, dia menyimpan banyak bukti. Jadi yang kita harapkan sebenarnya, yang diharapkan sebagai praktisi forensik, baik otopsi forensik, ya, otopsi forensik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun otopsi klinis itu harus sebisa-bisanya diselesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin. Kalau bisa kurang dari 1-24 jam. Masalahnya di Indonesia, ya, otopsi klinis itu tidak selancar otopsi forensik, ya. Ini karena memang masalah ya tadi yang dibilang administrasi, sebenarnya masalah regulasi, ya. Otopsi klinis ini memang harus diminta izin dari keluarga, ya, harus diminta izin keluarga sesegera mungkin. Masalah berikutnya, proses izin ini belum tentu akan langsung dijawab hari itu, bisa tertunda. Tapi kalau kira-kira ada kemungkinan keluarga akan mengizinkan atau tidak, itu kita tahan dulu atau simpan jenazah di kulkas. Di kulkas, ya, supaya tetap awet, supaya bukti-bukti yang ada di jenazah tidak hilang. Itu supaya awet. Nah, tapi tidak semua rumah sakit punya kulkas jenazah. Makanya otopsi klinis juga tidak semua rumah sakit bisa melakukan. Setahu saya itu hanya rumah-rumah sakit besar tipe A, ya. Di bawahnya lagi tipe B itu juga jarang yang bisa melakukan, karena pertama juga tenaga forensik itu sedikit, ya. Jadi untuk melakukan ini itu perlu dilakukan secara tim, itu, ya. Nah, jadi karena masalah regulasi ini, tentu saya sangat paham banget dan tahu kenapa terjadi kelambatan administrasi. Itu memang harus pertama izin keluarga, kemudian harus ke pemangku kepentingan bahwa kita akan melakukan ini. Karena seperti yang tadi saya bilang di awal, dokter forensik itu hanya membantu untuk menjelaskan fakta yang ada. Jadi bukan ketergantungan oleh dokter forensik yang enggak, kita hanya membantu.
kalau nggak diminta kita nggak akan lakukan. Jadi bukan atas permintaan dokter forensiknya, bukan. Ya, nah berarti dalam maaf saya potong dok. Dalam kata lain bahwa harusnya inisiasi untuk otopsi itu datang dari keluarga dulu. Dari keluarga. Nah, sekaligus saya mau terangkan gini ya. Kalau untuk ini ya, inisiasi itu bisa datang dari pertama keluarga. Oke. Kedua, dari institusi atau lembaga pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, pasienkes lah. Dan ketiga, itu bisa datang dari lembaga lain seperti pusat penelitian dan lain-lain. Tapi semuanya itu akan diminta dulu ke keluarga. Itu. Nah, itu harusnya berlangsung cepat begitu ada suatu kematian atau hal yang fatal, sebaiknya itu 1 dari 24 jam itu udah ada keputusan. Kalau keputusan itu lambat, harusnya kita juga menyarankan untuk disimpan dulu. Nah, tetapi yang saya lihat nih selama ini di budaya masyarakat kita, kalau dengar otopsi pasti dengarnya bedah jenazah, nanti organnya diambil lah, apanya di ini, atau tidak sesuai syariat agama atau tradisi, gitu banyak. Itu nggak salah, itu kan karena rumor yang beredar di lingkungan, ya. Nah, jadi harus inisiasi dari keluarga. Waktu melihat ini ada kejadian yang dirasa perlu penjelasan. Ya, karena saya juga pernah melakukan, keluarga minta dan hasilnya ditemukan. Karena sesuai kesepakatan memang tidak jadi masalah, artinya tidak dibawa ke ranah hukum, tapi dijadikan perbaikan, koreksi suatu protokol untuk kemudian hari kejadian seperti ini tidak lagi terjadi. Nah, oleh karena itu adanya peristiwa ini, kalau menurut saya ada baiknya supaya regulasi otopsi klinis itu segera dilakukan. Jangan terlalu banyak hierarki, urus ini, urus sana, urus ini, dan apalagi jenazah sudah dikuburkan, ya, terjadi fase pembusukan, itu banyak bukti yang hilang. Bukti di tubuh itu ya, artinya kelainan-kelainan yang diakibatkan oleh virus atau oleh obat atau oleh apa deh, gitu. Itu kira-kira gitu penjelasan dari saya. Dengan kata lain, ini adalah durasinya sudah cukup lama sekali dari wafatnya Trio Fauqi ini. Habis setelah itu dibuka lagi makamnya, habis itu baru dilakukan otopsi. Berarti otopsi yang dilakukan itu tidak efektif dong, dok? Bukan tidak efektif, semua otopsi efektif. Cuma bukti yang tersisa itu sudah banyak hilang. Artinya gini, kalau itu dilakukan dalam misalnya 24 jam, tentu semua organ masih utuh. Sorry, tapi waktu itu kan orang Indonesia, masyarakat kita banyak yang awam yang tidak mengerti tentang autopsi ini. Dan apakah tidak ada dari Komnas KIPI inisiasi untuk membentuk sebuah satuan jika terjadi kasus seperti ini bla 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 bla, kita akan langsung mengadakan autopsi untuk penelitian, untuk kepentingan penelitian. Apakah ini disebabkan oleh vaksinnya, ataukah ini disebabkan memang hal lain gitu? Apa tidak ada dari Komnas KIPI membentuk tim seperti itu, dok? Plan seperti itu ada nggak? Saya kurang tahu ya, karena saya nggak mengikuti ini, tapi gitu dari berita ya. Tapi dalam regulasi itu ada. Kalau untuk menjelaskan sesuatu hal yang memang diperlukan sebagai upaya terakhir, itu sebaiknya dilakukan otopsi klinis. Artinya setelah dilakukan pemeriksaan seperti biasa, ternyata agak kesulitan untuk mengetahui sebab kematian dan sebagainya, terus terpaksa terakhir itu diadakan bedah jenazah. Ya, tapi tentu yang kita inginkan bedah jenazah itu yang masih dalam keadaan segar, karena dalam keadaan segar itu ya paling lama 2 kali 24 jam deh. Kita masih bisa menghubungkan suatu organ dengan organ lain. Jadi contohnya gini, kalau waktu itu saya dia ngakunya ya, karena saya kan bukan saksi, artinya bukan saksi mata atau saksi ini, yang merawat kan dokter lain, dokter atau orang lain, terus dibilang ini punya penyakit jantung, dibilang misalnya. Tetapi waktu saya otopsi, karena udah busuk, saya tidak temukan itu bukti sakit jantung. Kan saya harus berkata jujur,
apa makanya disebut visum et repertum. Visum dari kata visi, lihat. Repertum dari kata report, lapor. Apa yang saya lihat harus saya laporkan. Jadi saya nggak bisa menambah, nggak bisa kurang. Walaupun dikatakan sakit jantung, tapi waktu saya temukan jantungnya udah busuk, saya nggak bisa buktikan ada sakit jantung. Karena waktu saya periksa, loh, nggak ditemukan. Jadi secara jujur harus saya katakan, saya tidak temukan sakit jantung. Walaupun dari informasi sebelumnya dikatakan dia punya sakit jantung. Nah, terus di beberapa organ target dari virus itu, misalnya, saya kejar, misalnya di paru. Ternyata saya sudah tidak dapatkan, ya karena memang organ udah mengalami fase lanjut, ya, dalam pembusukan, udah banyak yang hilang atau sudah bercampur dengan bakteri lain. Itu, ya, jadi memang diharapkan regulasi ini harus jelas dilakukan dan diberitahu ke masyarakat bahwa kalau ada klaim, ya, ada klaim nih, nggak puas atau suatu kejadian, ya, misalnya seperti apa nih, habis divaksin, itu langsung keluarga minta otopsi, ya, supaya langsung bisa diselesaikan dengan cepat itu. Jadi jangan sudah dikubur, baru ada inisiasi dari orang lain dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya tadi ini telat, tidak efektif, kalau bedahnya sendiri sih efektif, tapi hasilnya yang mungkin tidak memuaskan berbagai pihak. Karena sudah terlalu lama dokter itu. RCM juga, iya, karena sudah terlalu lama. Jadi, iya. Ya, jadi organ-organ itu sudah bisa meninggalkan jejak. Ya. Saya mau ke Vicky dulu, Dok. Ya, silakan, mau cari tahu nih, dulu awal ketika Trio dinyatakan sudah meninggal, apa yang dilakukan oleh pihak keluarga, Vicky? Lapor. Kita langsung lapor. Langsung lapor di hari yang sama kepada instansi terkait tuh pada hari Kamis tuh. Adik saya melaporkan itu. Instansinya apa nih? Kenapa? Instansinya apa nih? Persisnya apa? Instansinya kemana? Lapor kemana nih? Yang jelas itu ada chat dari Puskesmas Durensawit dan juga dari salah satu dokter dari Dinkes ya menurut saya ya. Gitu loh. Dokter dari Dinkes. Kalau saya tidak salah nih ya. Karena ada 2 dokter. Jadi dokter yang satu itu menjelaskan, ditanyakan secara detail oleh Vika bahwa vaksin apa yang digunakan? Oh, dijawab AstraZeneca. Lalu ditanyakan lagi, ini kami berkata bahwa ini meninggal karena vaksin adik saya. Terus langkah apa yang akan dilakukan? Bagaimana bentuk responsibility pemerintah kan gitu? Jawab, kami akan investigasi. Akan investigasi. Hanya seperti itu. Dan itu kejadian kami. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, kami tidak menerima menerima report apapun, sampai akhirnya bahkan Selasa, Rabu, dan Kamis kami baru dapat kabar dari Puskesmas bahwa Dinkes, DKI, Komnas KIPI, Komda DKI, dan perwakilan Kemenkes ya pada saat itu akan berkunjung ke rumah. Oke. Ya. Senin terjadi kunjungan dan disitulah permintaan autopsi baru dikemukakan kepada pihak keluarga. Begitu loh. Jadi kan keluarga yang lambat, kami langsung lapor kok pas kejadian gitu loh. Kami langsung melapor ini. Seperti itu. Oke, boleh saya potong ya. Silakan, Dok. Bung Pras boleh izin? Ya, silakan, Dok. Vicky ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, inisiasi ini karena ini otopsi klinis sebaiknya kan oleh keluarga. Nah, saya mau tanya ke siapa? Mas Vicky atau Bung Vicky deh, panggilannya yang enak, Vicky ya. Apakah waktu lapor juga minta untuk dilakukan pembuktian dengan otopsi klinis gitu? Karena tadi saya dengar akhirnya yang meminta otopsi itu kan dari lembaga kan, dari Dinkes, dari KIPI atau karena
seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa otopsi klinis ini untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian. Itu satu. Yang kedua, untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan. Ya, contohnya gini, kita sekarang pemulihan kesehatan dilakukan dengan vaksinasi. Nah, harusnya kalau ada beberapa kejadian fatal di otopsi, supaya kita bisa menilai, kan penilaian hasil usaha kan, oh ternyata vaksinasi ini tidak efektif. Oh, ini efektif kalau pakai merek ini. Nah, itu untuk dilakukan sebagai pemulihan usaha gitu. Jadi ada dua maksud yang di sini ya. Jadi pertama sebab kematian itu jelas. Yang kedua bisa dijadikan ajang evaluasi gitu. Jadi supaya berbagai pihak terutama masyarakat tidak merasa informasi ini yang benar yang mana, ini gimana, kan selama ini saya yakin juga ini yang benar mana sih berita informasi gitu ya. Mungkin memang selama ini forensik jarang yang menjelaskan gitu ya, karena memang ini disiplin ilmu yang kalau di rumah sakit juga letaknya di belakang gitu, paling belakang. Jadi bukan di garis depan. Saya ngerasain sendiri kan, kalau udah jadi baru dikirim ke ini gitu. Jadi itu ya. Nah, jadi ini permintaannya, ini mohon maaf nih ya, apakah waktu itu diminta, karena bisa aja keluarga bilang gini, karena saya temukan kejanggalan, boleh nggak dilakukan pembuktian dengan otopsi klinis, sehingga prosedur lebih cepat. Ya, tapi ini kalau nggak salah karena kemungkinan besar nih Dinkes sama dokternya termasuk KIPI udah berunding untuk membuktikan benar nggak ini karena vaksin. Karena yang saya lihat dari cerita yang beredar ini kan belum 24 jam, benar nggak atau apa gimana? Sesuai kriteria KIPI sebelum 24 jam. Saya nggak tahu benar nggak Bung Vicky? Ya kayak gitu ya. Jadi maksudnya laporannya masuk ke KIPI maksudnya gini, kejadian mulai divaksin sampai munculnya gejala 24 jam ya. Supaya saya nggak salah ini, supaya nggak salah. Jadi itu kan belum ya. Jadi itu kan dimasukkan dalam kriteria KIPI. Nah, tapi karena penilaian saya kemungkinan udah dikubur, ya masih mau dikejar nih. Ya, untuk walaupun menurut saya pengejaran ini bukannya tidak efektif, ya bukan tidak efektif, tapi pasti waktu dokter-dokter itu, terutama tadi dokter RSCM meminta, kemungkinan juga dia sudah menjelaskan bahwa hasil yang akan didapat tidak 100% bisa memuaskan baik keluarga almarhum maupun juga dari KIPI-nya sendiri gitu, karena forensik kan yang membantu, tidak bisa membantu KIPI maupun Dinkes bahwa ini kematiannya karena penyakit tertentu yang sering dibilang komorbid atau karena benar vaksinnya, ya gitu. Itu dari penilaian saya gitu. Gitu Bung Pras. Oke, Vicky ada yang pengen disampaikan? Nah, jadi begini. Memang kalau pada saat laporan itu kami pihak keluarga tidak mengutarakan keinginan untuk otopsi. Kenapa? Karena kami juga tidak mengerti dan kami sudah menanyakan tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan kan gitu. Namun kami hanya mendapat jawaban akan dilakukan investigasi, hanya sebatas itu gitu loh. Jadi lalu yang menjadi sekarang ganjalan di keluarga, karena proses setelah permintaan dari instansi terkait ya, Dinkes, Komnas KIPI untuk dilakukan otopsi, prosesnya itu berjalan lambat gitu loh. Karena permintaan itu 1 minggu setelah jenazah dikebumikan. Lalu menunggu lagi 1 minggu kemudian karena dengan alasan administratif, dokumen surat dan lainnya. Dan saat pelaksanaan autopsi, kami diberi informasi bahwa hasil autopsi akan rampung memakan waktu 1 sampai 2 minggu
1 sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya. Itu setelah 1 sampai 2 minggu kami tunggu, tidak ada hasil, kami tanyakan, hanya jawabannya belum, dan belum. Sampai akhirnya pada 20 Juni ada statement dari Komnas KIPI, itu kan sudah lebih dari 1 bulan minggu. berarti ya, bulan lah, 20 Juni Sebulan. ada dari Komnas KIPI kepada Liputan 6, pada media ya, Liputan 6, bahwa hasil autopsi sudah rampung dan telah diserahkan kepada Dinkes DKI. Nanti Dinkes DKI yang akan membacakan hasil autopsi tersebut. Itu 20 Juni. Namun pihak keluarga baru dikabari hasil autopsi tersebut via Zoom meeting kemarin itu 27 Juli. 27 Juli. Oh, jauh sekali, udah lebih dari sebulan loh, Dok. Iya, itu loh yang membuat kami heran. Hasil sudah dikantongi 20 Juni oleh Dinkes DKI. Kenapa baru disampaikan 1 bulan kemudian? Yang kedua yang menjadi ganjalan sebenarnya, memang begini, hasil autopsi dibacakan waktu itu, disampaikan berisi tentang tidak ditemukan komorbid, tidak kena saat saya tanya, kena serangan jantung tidak, gagal paru tidak, jawabannya kan gitu, dan hanya ditemukan dua bintik flek hitam yang berada di bagian paru yang tidak bisa dikaitkan dengan kematian. Nah, pihak keluarga menanya lagi, berarti apakah ini karena vaksin? Jawabannya hanya sebatas kami tidak bisa berbicara juga itu karena vaksin. Nah, lalu kami dijelaskan lagi oleh Prof. Indra ya dari Komnas KIPI ya, dipertegas di situ bahwa memang hasil autopsi indeterminate istilah di kesehatan, indeterminate, tidak ditentukan gitu ya, Dok. Itu tidak dapat ditentukan. Itu poinnya yang membuat keluarga di sini merasa bahwa karena runtutan kejadian, kami beranggapan bahwa ini meninggal karena vaksin gitu loh. Karena nggak ada ditemukan komorbid, tidak kena serangan jantung, tidak gagal paru, namun hanya ditemukan flek hitam di paru yang tidak bisa dikatakan berkaitan dengan kematian. Lalu ada satu hal lagi yang membuat emosional keluarga menurut saya agak meluap nih ya. Energi kami agak berlebih karena kami diberi informed consent, Dok. Namun yang konteksnya di situ menekankan kami tidak merekam saat pembacaan autopsi dan tidak menyebarkan ke pihak manapun, termasuk media massa, tetangga, ya pokoknya nggak boleh disebar lah kemanapun gitu loh, hasil autopsi ini. Sedangkan waktu pembicaraan diminta otopsi, ini yang jadi salah satu alasan adalah demi kepentingan umum, karena vaksin ini adalah satu hal yang baru. Dan informed consent itu tanpa ada tanggal dan tanda tangan yang jelas dari pihak pemerintah juga loh. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat kami tuh merasa janggal. Kok kami nggak boleh nyebar gitu loh. Dan bahkan salinan otopsi itu tidak diserahkan kepada kami, salinan hasil ya, maksud saya mungkin dokter bisa lebih menjelaskan nanti. Ya. Pokoknya kami tidak menerima nih hasil otopsinya tuh secara dokumen atau gimana tuh nggak ada, Dok, gitu. Oke, Dokter Siswo, ini kenapa memang informed consent itu memang isinya memang seperti itu ya, keluarga jenazah tidak boleh menyebarluaskan
mengenai hasil autopsi, begitu. Memang wajar begitu atau bagaimana? Ini menjadi ibaratnya studi kasus, bisa dijadikan studi kasus agar tidak terulang. Ini sudah disosialisasikan belum? Karena kan vaksin udah jalan terus nih, masyarakat udah tahu belum sih soal ini? Saya mau tanya fungsinya Komnas KIPI itu sebenarnya kerjanya seperti apa ya, Dok?